Baik, anak-anak ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentunya, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan masa usianya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, menentukan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentunya antara pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Dilihat dari pengertian ini, pertumbuhan itu berarti bertambahnya ukuran, seperti bertambah tinggi, bertambah berat tubuh, bertambah besar. Kemudian kalau perkembangan itu proses pematangan, seperti mulai berkembangnya organ pencernaan, kemudian mulai bisa berbicara, mulai berkembangnya fungsi otak ketika sudah masuk usia anak-anak dan sebagainya. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh saat usia balita itu tentunya berbeda dengan berat tubuh di usia remaja. Usia balita biasanya berat tubuh anak hanya sekitar 3-4 kg, sedangkan pada masa usia balita, kemudian anak-anak, remaja itu terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan masa umurnya. Semakin manusia itu tumbuh, maka semakin berat tubuhnya atau semakin bertambah berat tubuhnya. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses perkembangan dan pertumbuhan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu bayi, yang kedua balita, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, yang kelima dewasa, dan yang keenam lansia. Jadi ada 6 tahap yang harus dilalui oleh manusia, mulai dari lahir sampai lanjut usia. Mari kita bahas satu persatu. Bayi adalah manusia yang baru lahir. Biasanya bayi sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi tentunya belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, dan masih minum susu. Tahap yang kedua yaitu tahap balita. Balita mulai berkembang ditandai dengan dapatnya berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain, mulai pandai berteman, kemudian sudah bisa berbicara satu kalimat dengan lawan bicara mereka. Tahap selanjutnya yaitu masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, biasanya manusia sudah mulai bersekolah atau mendapatkan pendidikan. Pada masa anak-anak juga, manusia sudah mulai mandiri dan melakukan pekerjaan ringan, yang tentunya dicontohkan oleh orang tua dan lingkungan mereka. Tahap selanjutnya yaitu tahap remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak tadi menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami yang namanya puberitas. Tahap berikutnya yaitu tahap manusia dewasa. Di masa dewasa, manusia sudah mampu berpikir secara matang,
sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, sudah berkeluarga, dan sudah menghasilkan keturunannya. Tahap terakhir yaitu lansia atau lanjut usia. Pada masa ini, manusia mulai mengalami penurunan fungsi organ tubuhnya, seperti rambutnya mulai putih atau mulai beruban, massa ototnya mulai berkurang, mulai keriput, serta penglihatannya mulai kabur, dan pendengaran pun mulai berkurang. Jadi pada masa lanjut usia ini, semua organ tubuh mulai mengalami penurunan fungsi. Nah, Ananda semua, jadi itulah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang harus dilalui oleh manusia yang lengkap. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan itu berkaitan dengan pertumbuhan selnya, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi tubuhnya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.